Hari ini saya ingin berbicara tentang 7 jenis seks. Sebenarnya dalam kursus saya mengajarkan 6 jenis. Saya mengajarkannya seperti para istri tidak menyukai 2 yang terakhir. Dan sayang saya bahkan tidak tahu, ya Anda tahu kami telah melakukan gulungan tentang ini, tetapi kami tidak pernah benar-benar melakukan percakapan tentang ini. Tidak juga. Mengapa orang tetap bersama untuk anak-anak dan itu tidak seperti yang Anda pikirkan? Mengapa pria tidak memimpin di rumah mereka? Saya Cas. Saya Catherine. Tidak begitu jelas cara untuk mendapatkan seks kembali. Jadi ketika Anda berkencan dengan suami Anda di awal, apakah Anda pernah menjawab pintu dengan rambut Anda semua gila? Kami adalah Maro Mariek. Mari kita balikan statistik perceraian dengan pernikahan baru. Baiklah, podcast Moro Mariage di mana kita terjun langsung ke pernikahan kita yang kasar, beracun, seksis kita dan semua pelajaran yang kita pelajari di sepanjang jalan untuk menyelamatkan pernikahan kita. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang 7 jenis seks. Sebenarnya dalam kursus saya mengajarkan 6 jenis. Saya mengajarkannya seperti para istri tidak menyukai 2 yang terakhir. Dan sayang, saya bahkan tidak tahu, ya, Anda tahu kami telah melakukan gulungan tentang ini, tetapi kami tidak pernah benar-benar melakukan percakapan tentang ini. Tidak juga. Jadi saya akan menambahkan yang ketujuh hari ini yang tidak ada dalam kursus saya. Teman-temanku di programku, Mariage Lords, mereka mengerti mengapa kita tidak memiliki yang ketujuh, tapi aku akan memasukkannya untuk kalian hari ini karena kalian tidak ada dalam program, oke? Jadi saya pikir Anda akan menyukai yang ketujuh dan Anda akan sangat bangga dengan saya karena tidak memasukkannya ke dalam program. Oh. Baiklah, jadi ini dia. Mari selami itu sehingga jenis seks pertama adalah saya gonna bekerja dengan cara dari atas kedahsyatan ekstrim dan bekerja dengan cara kami ke bawah karena itu jelas mengapa para istri tidak suka 2 yang terakhir dengan cara cowok maksud saya mungkin Catherine yang bisa Anda berikan. Kami beberapa wawasan tentang tendangan bayi ini karena saya berasumsi bahwa wanita merasakan banyak hal yang sama saya tahu kami banyak komentar di media sosial kami bagaimana jika itu adalah suami yang tidak menginginkan seks dan hal-hal seperti itu dan saya tahu itu bukan milik Anda. Tetapi saya ingin mendengar perspektif atau wawasan apapun bagi mereka yang mendengarkan yang mungkin merasa seperti itu saat kita melewatinya. Apakah itu keren? Iya, keren. Oke, luar biasa. Terima kasih. Oke, jadi bekerja dengan cara kami dari atas ke bawah. Jadi top berarti seperti yang terbaik. Saya guna menyebutnya yang terbaik. Dan inilah sebagian alasan mengapa saya ingin mendengar perspektif Anda karena saya pikir ini bisa menjadi pemikiran pria versus wanita, bukan? Menarik, itu. Oke, jadi bagian atas, saya akan menyebutnya gila. Ini seperti semua hal petualangan. Anda tahu, saya baru saja melihat gambar sutra Anda di Apple TV dan saya langsung berpikir seperti sayap seks dan seperti semua itu semua jenis bersemangat berbagai kegiatan yang bisa Anda coba. Anda tahu, ada tabu Anda tahu dan saya hanya gonna mengatakan hal ini saya bukan gonna mengkonfirmasi atau menolak apakah kami melakukan semua ini karena itu bukan orang bisnis Anda baiklah. Kami cukup berbagi cerita kami tapi Anda tahu ini untuk saya di saya ketika saya mengajar kalian ini akan seperti yang Anda tahu, sayap seks anal prostat. Anda akan pergi. Orgasme serviks. Seperti itu semua hal yang tidak normal, oke? Ikuti aku? Saya mengikuti. Oke, sejauh ini dia hanya mendengarkan. Jika Anda tidak menonton, dia hanya menunggu untuk dipanggil ke sini untuk keahlian saya. Oh, Anda ahli dalam bidang ini. Jadi jika Anda berpikir tentang itu menjadi yang teratas, alasan mengapa itu di atas sederhana bagi saya, seperti jika Anda cukup aman dalam pernikahan Anda dan Anda bersemangat, Anda sebagian besar terhubung, keintiman Anda ada di semua tingkat yang berbeda, tentu saja kalian terbuka untuk mencoba hal-hal baru. Nah ini Anda harus berhati-hati karena kalau dipikir-pikir kadang terutama laki-laki, saya gonna pakai anal, itu contoh mudahnya, kalau pakai anal sebagai contoh di mana laki-laki aja ya kita mau melakukan ini kadang kan. Ya, itu tidak berarti bahwa Anda berada di sana hanya karena Anda menginginkannya dan Anda memiliki semua tingkat seks lainnya. Tetapi juga pada saat yang sama itu tidak berarti Anda tidak ada jika sesuatu seperti itu tidak memuaskan pasangan Anda. Tapi intinya adalah mungkin ada percakapan Anda terbuka untuk hal-hal itu dan ini tidak seperti ketika saya mengatakan jangan bicara tentang seks. Apakah itu masuk akal? Ya. Oke. Untuk hampir tidak menjawab Anda. Aku ya. Gotcha. Oke. Jadi di bawah itu Anda gonna memiliki apa yang akan kami katakan adalah duniawi. Ini akan seperti gairah. Seperti Anda hanya ingin memiliki satu sama lain. Tidak banyak yang benar-benar terjadi. Ini seperti jelas hari ini kita membutuhkannya. Kami membutuhkannya sekarang. Kanan? Gairah dipicu. Gairah dipicu. Lebih kebinatangan. Kanan? Dan kemudian di bawah itu kita gonna memiliki kue kias. Saya tahu Anda mengatakan itu membuat Anda merasa seperti seorang wanita. Seperti wanita saya ketika Anda menginginkan saya seperti itu. Saya pikir wanita, ketika Anda dapat mengubah suami Anda secepat itu dan menyelesaikan pekerjaan secepat itu, Anda merasa kuat dan Anda merasa seperti, ya, itu pria saya dan saya wanitanya. Ya. Dan ini adalah hal yang biasa terjadi pada wanita. Dan juga, jika saya dapat menambahkannya, tergantung pada tahap kehidupan Anda, ada semua.
Dia berbicara tentang semua jenis seks yang berbeda. Terkadang Anda ingin bersama suami Anda, tetapi kami memiliki 3 anak di bawah 4 tahun. Jadi jika kita ingin menyelinap pergi, itu akan menjadi kilat karena kita tidak bisa meninggalkan anak-anak kita sendirian. Selama lebih dari beberapa menit. Sama dengan kencan. Seperti jelas Anda tidak akan pergi untuk pertemuan selama 1 jam besar pada kencan ketika Anda berada di depan umum. Anda tahu? Persis. Ya. Dan saya pikir untuk pria juga, ada kalanya saya membutuhkan Anda sekarang. Kanan? Jadi momen-momen itu bukanlah saat-saat di mana saya ingin menghabiskan banyak waktu. Kanan? Ya, itu sebabnya disebut Kwikie. Disebut Kwikie. Ya, oke. Sekarang di bawah Kwikie, maka kita akan pergi ke berkomitmen. Sekarang, berkomitmen, kita benar-benar harus membicarakannya. Saya pikir ini mungkin anak tangga yang paling penting. Mengapa Anda tidak mulai? Oke. Ya, kamu punya sesuatu. Ya, jadi seks berkomitmen bukan berarti wajib. Itu berarti Anda berkomitmen satu sama lain, bukan Anda berkomitmen untuk melakukan perbuatan, melakukan pekerjaan, melepaskan suami Anda. Anda tidak berkomitmen pada tindakan tersebut. Anda berkomitmen satu sama lain dan bersama. Anda berkomitmen untuk menjadi suami dan istri. Maksud saya tidak perlu memberitahu kalian hal ini, tetapi seks adalah sesuatu yang hanya Anda lakukan dengan pasangan Anda. Anda tidak melakukan itu dengan hal lain karena Anda berkomitmen pada pasangan Anda. Jadi saya pikir seks berkomitmen, beberapa orang, terutama orang-orang yang menonton dan mendengarkan kita, mereka salah paham tentang seks berkomitmen. Saya tahu saya melakukannya karena saya melakukannya sebagai pekerjaan. Itu adalah kewajiban. Jangan berikan yang berikutnya. Itu wajib. Saya istrinya, jadi saya harus. Dan saya benar-benar percaya itu. Jadi kita bisa melakukan episode lain tentang itu. Aku istrinya, jadi aku harus. Dan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan suami Anda dan sebagai istrinya Anda harus memenuhi kebutuhan itu. Tetapi sebagai seorang suami, Anda harus ingin dia menginginkan lebih dari sekadar ya, dan dia juga harus merasakan kebutuhan emosional Anda. Ada begitu banyak yang masuk ke dalamnya. Tapi seks berkomitmen saya pikir benar-benar disalahpahami karena saya pikir itu menjadi bingung dengan anak tangga berikutnya di sini bahwa Anda mengapa kita tidak memadukannya. Karena saya pikir ini mungkin lebih mudah bagi banyak orang untuk memahami. Jadi yang berikutnya adalah seks kerja, seks berkomitmen, memeriksa daftar yang harus dilakukan. Anda cemberut, Anda frustrasi, Anda marah, jadi pasangan Anda merasa mereka harus melakukannya untuk Anda, bukan? Dan disitulah area abu-abu masuk. Jadi misalnya, dan juga kita bisa menambahkan rasa takut ke dalamnya juga, bukan? Jadi alasannya adalah karena sejujurnya, banyak seks yang kami lakukan sebelumnya di tahun-tahun buruk adalah karena takut. Jadi itu dimulai dengan banyak keinginan, bukan? Jadi itu berkomitmen, dan itu juga yang teratas lainnya. Dan kemudian pergi ke, Anda tahu, banyak pekerjaan, terutama ketika itu seperti, saya sangat tidak aman, saya membutuhkannya 3-4 kali sehari. Jadi itu banyak pekerjaan, jelas, dan komitmen mulai, Anda tahu, menjadi sedikit beban. Dan kemudian setelah beberapa saat, Anda tahu, dengan semua masalah, tentu saja, dia belum tentu menginginkan saya, tapi kemudian dia gonna kesal dan takut jika saya kesal dan marah, benar. Dan keduanya benar-benar dapat berbaur bersama dan membingungkan begitu banyak orang. Jika Anda tidak berhati-hati. Tidak hati-hati. Karena tidak ada yang salah dengan seks berkomitmen. Anda harus berkomitmen satu sama lain. Berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan emosional satu sama lain, kebutuhan fisik. Anda harus berkomitmen. Pekerjaan seks tidak. Itu adalah bentuk seks berkomitmen karena Anda yakin Anda berkomitmen untuk melakukannya seperti Anda berkomitmen untuk membeli bahan makanan. Tapi seperti ketika Anda membeli bahan makanan, saya kira Anda benar-benar bisa melihat seperti itu sebagai komitmen karena Anda ingin bahan bakar keluarga Anda. Anda ingin membelinya dan apa yang mereka butuhkan daripada melihatnya sebagai gangguan. Jadi itu pola pikir. Perbedaan antara seks berkomitmen dan seks kerja adalah pola pikir. Karena ketika Anda memiliki pola pikir yang benar bahwa Anda ingin bersama dengan pasangan Anda, bahwa Anda ingin memiliki tingkat keintiman itu jauh berbeda dari mengatakan, saya ingin melakukannya untuk mengelola emosi pasangan saya. Saya ingin melakukannya karena saya merasa dia membutuhkan saya untuk melakukannya dan saya tidak ingin melakukannya. Ada perbedaan dalam cara Anda dapat memikirkannya. Dan itulah mengapa keduanya bisa membingungkan dan agak terjerat. Terutama seperti Anda akan bercerita tentang beberapa klien Anda kadang-kadang dan mereka ingin berada di sana untuk suami mereka. Jadi itu adalah area abu-abu karena mereka juga tidak memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mereka hampir seperti memberi terlalu banyak pada dasarnya. Terkadang istri-istri yang saya miliki bekerja dengan jarang karena seringkali mereka akan lebih di posisi saya bahwa saya berada di tempat itu pekerjaan. Dan karena hubungan itu berantakan, tapi jarang terjadi. Saya akan mengatakan ada sebagian kecil wanita dalam program saya bahwa mereka benar-benar ingin berada di sana untuk suami mereka dan mereka benar-benar menginginkan suami mereka. Tetapi suami mereka tidak memenuhi kebutuhan emosional mereka sehingga mereka keluar dari kodependensi. Satu-satunya cara mereka merasa terhubung, dan saya memiliki masalah ini juga, satu-satunya cara saya merasa terhubung dengan Anda, satu-satunya cara para wanita ini merasa terhubung adalah melalui keintiman fisik. Kanan. Dan itu bisa sangat berbahaya karena seperti yang saya katakan, saya menggunakan kata kodependen. Definisi kodependensi adalah bahwa Anda menghargai kesejahteraan orang lain di atas kesejahteraan Anda sendiri dan Anda mengorbankan kesejahteraan Anda sendiri. Sekarang, mengorbankan kesejahteraan Anda sendiri tidak selalu merupakan hal yang kami berbicara tentang pengorbanan sepanjang waktu, tetapi kesejahteraan adalah poin kuncinya.
Anda tidak ingin mengorbankan nilai-nilai inti Anda dan kesejahteraan emosional dan fisik Anda karena Anda harus memakai masker oksigen Anda sendiri terlebih dahulu. Anda harus menjaga diri sendiri. Dan sisi sebaliknya adalah, maksud saya mengajar pria untuk tidak melakukan itu. Dan ada area berbahaya ketika istri Anda mencoba untuk terhubung dengan Anda dan berada di sana untuk Anda di mana Anda tidak ingin menolak istri Anda. Tetapi pada saat yang sama, Anda tidak ingin mengambil ini, Anda tidak memiliki keinginan, bukan? Dan saya merasa itu cukup menantang. Ini cukup menantang bagi banyak pria. Jadi saya pikir Anda hanya perlu melangkah sangat hati-hati ketika Anda berpikir tentang niat untuk berkomitmen, dan kemudian seperti apa jadinya jika pasangan Anda berkomitmen karena emosi Anda. Seperti yang Anda katakan, bukan? Itulah yang saya lakukan. Kanan. Atau karena, Anda tahu, niat sebenarnya untuk terhubung, yang juga telah Anda lakukan, bukan? Maksud saya, Anda sedang melalui periode sekarang di mana Anda benar-benar sakit untuk waktu yang lama. Kami mencoba mencari tahu. Jadi terkadang masih melakukan hubungan seks. Itu benar. Dan itulah mengapa saya mengatakan, karena jika Anda berpuas diri, maka Anda bahkan tidak melakukan hubungan seks dan kemudian Anda tidak memiliki seks. Itu benar, ya. Dan jika Anda tidak tahu dari kami sekarang, itulah yang saya definisikan tanpa seks seperti 6 bulan atau kurang, 6 bulan atau lebih. Maaf, tanpa seks atau jika itu hanya seks pekerjaan, seks kasihan, seks ketakutan, Anda tahu, semua hal semacam ini karena itu tidak nyata. Itu tidak lebih tinggi. Itu benar, tetapi seks berkomitmen dianggap sebagai seks. Jika melakukan hubungan seks dan Anda disengaja dan Anda ingin terhubung dan Anda ingin mencintai suami atau istri Anda tahu, itu dianggap sebagai seks. Ya, mungkin tidak ada di 2 level teratas. Seperti yang dia katakan, saya berada dalam penyakit yang saya alami selama 1,5 tahun. Jadi, Anda tahu, tidak terlalu sering kita memiliki anak tangga teratas. Jadi, Anda tahu, memang seperti itu. Tetapi ada kalanya Anda menyukai Anda, saya menginginkan Anda sekarang. Dan itu sebenarnya lebih untuk berhubungan dengan saya dan berkomitmen, bukan? Jadi Anda hanya perlu berhati-hati. Ini tidak akan pernah terjadi di masa lalu karena itu semua akan didasarkan pada rasa takut atau akan menjadi semua emosi yang mengelola, yang merupakan yang terburuk atau pria yang Anda ambil. Terutama pria hanya, ya, tidak. Maksud saya, bahkan 1 atau 2 klien yang saya dengar Anda bicarakan, seperti Anda. Hanya membawanya untuk terhubung ketika tidak benar-benar terhubung dan Anda harus berhati-hati karena itu mengirim Anda ke jalur negatif. Selanjutnya, bisakah saya? Oh ya. Hal lain yang dapat mengirim Anda ke jalan negatif adalah jika Anda merasa bahwa Anda harus berhubungan seks. Anda tahu, jika Anda mengikuti teorinya dengan tingkat yang berbeda ini, jika Anda merasa bahwa Anda perlu melakukan hubungan seks gila, itu yang teratas, bukan? Dan seks duniawi untuk memiliki kehidupan seks yang baik, Anda tidak. Dan jika Anda datang dari tempat yang sangat buruk dengan seks di mana ada seperti, kami mengalami pelecehan seksual. Saya mengalami trauma seksual dari suami saya. Anda tidak hanya secara otomatis, dan kemudian tentu saja ada bayi dan penyakit dan segala macam hal. Anda tidak hanya melompat ke anak tangga teratas. Jadi Anda tidak perlu membandingkan diri Anda dengan orang lain. Anda hanya perlu memiliki hubungan dengan pasangan Anda di mana Anda dapat berbicara secara terbuka tentang hal itu. Jadi itu bisa benar-benar, saya pikir apa yang saya guna katakan, itu sangat bisa jadi, dan sangat tidak sehat untuk berpikir bahwa Anda harus berada di anak tangga teratas atau bahkan anak tangga kedua. Jika itu terjadi, bagus. Tetapi jika Anda belum sampai di sana, jangan memaksakan diri. Jangan membuat diri Anda merasa bersalah tentang hal itu karena Anda bisa sampai di sana tetapi Anda tidak akan pernah sampai di sana jika Anda menekan diri sendiri 100% dan itulah hal-hal yang terkait dengan masyarakat. Mempermalukan pria dan wanita untuk seks karena Anda tahu semua bahwa ini adalah topik lain yang bisa kita turunkan tapi saya pikir itu poin yang sangat berharga juga. Jangan membandingkan diri Anda dengan apa yang Anda pikir semua orang lakukan karena kebanyakan orang tidak benar-benar memiliki kehidupan seks yang penuh gairah pokoknya. Pikirkan tentang apa yang akan berbaur dengan YouTube saat Anda menjadi lebih terhubung, bukan? Ini akan ada banyak level yang berbeda. Mari kita gunakan anak-anak sebagai contoh. Kami mungkin sangat liar, saling melompat sepanjang hari, tetapi ternyata itu cepat karena anak-anak bangun terlambat. Anda tahu, seperti, siapa yang tahu? Atau mungkin itu bahkan tidak terjadi hari ini dan lebih baik besok. Seperti, Anda hanya harus benar-benar realistis, teman-teman. Masih ada kehidupan, oke? Yang berikutnya adalah belas kasihan, pekerjaan, ketakutan, yang sudah kita bahas sekarang. Kami semacam memadukan semuanya bersama-sama. Jadi salah satu yang tidak saya ajarkan kursus saya, dan ada alasan yang sangat besar untuk itu, adalah seks marah. Seks riasan. Aku tidak memasukkannya karena aku pikir itu hal terbodoh di planet ini. Saya tahu karena kami mencoba banyak terhubung. Kami mencoba menggunakannya sebagai, kami harus selalu berkumpul untuk terhubung. Kami mencoba membuatnya melakukan hubungan seks. Dan saya pikir pada akhirnya, dan kami belum pernah membicarakan hal ini, jadi saya sangat tertarik dengan pendapat Anda, tetapi saya pikir pada akhirnya itu adalah salah satu hal terbodoh yang bisa kami lakukan. Jadi, karena itu, bisakah saya ya, ini menempatkan band-aid pada hal-hal lain yang terjadi, atau menyapu di bawah karpet. Dan saya tahu saya hanya menggunakan 2 klise di sana, tapi itulah fungsinya. Jadi jika Anda bertengkar hebat tentang mengasuh anak dan kalian tidak berbicara selama 24 jam dan kemudian Anda berkumpul dan Anda terhubung secara fisik, oke, Anda tahu apa, ada beberapa nilai dalam hal itu. Tetapi kemudian apakah Anda berbicara tentang pengasuhan? Tidak, atau apakah Anda berbicara tentang fakta bahwa, Anda tahu, suami Anda berselingkuh dan Anda bertengkar hebat, mungkin dia keluar dan dia melakukan sesuatu yang bodoh lagi karena dia mabuk dan dia berselingkuh dan Anda tahu, Anda menyerah lagi berikutnya.
Hari karena Anda ingin terhubung. Oke, jadi itu adalah titik koneksi. Tetapi apakah Anda berbicara tentang Apakah Anda cukup berani untuk berbicara tentang konflik yang Anda alami sehari sebelumnya? Apakah Anda cukup berani dan cukup dewasa untuk memilikinya? Percakapan yang sulit, jadi sangat bagus bahwa Anda dapat terhubung secara fisik, sangat penting bahwa Anda dapat melakukannya, tetapi Anda tidak dapat melakukannya untuk melarikan diri dari hal-hal lain. Itu buruk, Anda tidak bisa melakukannya untuk merasa Anda itu mengubah Anda secara hormonal, itu mengubah Anda secara emosional, dan kemudian kalian hanya merasa seperti Anda baik, dan Anda hanya menunggu sampai konflik seperti berikutnya. Itu tidak berhasil. Itu tidak berhasil dan, Anda tahu, jika kita benar-benar jujur, berapa kali kita mencoba untuk membalut semuanya, melakukannya, dan kemudian berhenti di tengah. Biasanya itu adalah saya dan diri saya yang bodoh. Tetapi, Anda tahu, saling berteriak tentang, berjuanglah. Anda sebenarnya tidak. Anda benar-benar berakhir terputus lebih banyak dalam banyak kasus, bukan? Seperti, banyak lagi. Dan saya tahu itu tidak akan menjadi semua pendengar atau pengamat kita. Saya tahu bahwa banyak dari Anda hanya akan berhasil melewati momen itu, tetapi kemudian kembali ke apa yang baru saja dikatakan Catherine. Apakah Anda benar-benar memecahkan masalah yang sebenarnya? Anda tahu? Dan jika Anda seorang wanita dan Anda menggunakan seks untuk melewati sesuatu yang terjadi seperti yang saya lakukan, saya akan menggunakan seks sebagai alat untuk dapat berhubungan kembali dengan suami saya. Dan seperti yang dia katakan, kami tidak berurusan dengan apa, dan terkadang kita bisa berada di tengah-tengah tindakan. Dan dia berkata berteriak satu sama lain, tapi yang dia maksud adalah dia berteriak. Oh ya, itu Ya, jadi dia benar-benar akan berhenti dan panik di tengah-tengah apa yang kami lakukan. Dan seperti suatu kali saya ingat dia melemparkan keranjang cucian ke seberang ruangan. Dan ada lebih banyak hal yang kami lebih intim yang saya rasa tidak nyaman untuk dibicarakan. Tetapi jika Anda melakukan itu sebagai seorang wanita, itu tidak membuatnya lebih baik. Pasangan Anda mungkin tidak bereaksi separah yang dia lakukan dan Anda tahu panik di tengah-tengahnya dan berjalan menjauh dari Anda. Tetapi jika Anda tidak memperbaikinya, dia mungkin menyimpan beberapa hal negatif itu dan itu akan meledak kembali. Anda mengaktifkan perilaku buruk benar-benar Anda tahu. Saya ingin mengakhirinya tetapi saya ingin mengatakan satu hal lagi dengan sangat cepat dan itu adalah bahwa Anda tahu pada awalnya saya mengatakan istri membenci 3 yang terakhir. Kenyataannya adalah saya telah belajar dari 4.000 pria dalam 22 bulan bahwa pria benci 3 yang terakhir juga. Apa 3 yang terakhir lagi? Jadi bagian bawahnya adalah makeup, job seks, job dan committed. Ya jadi, bawah. 3 yang terakhir adalah seks kerja dan di bawahnya kita guna memiliki belas kasihan, frustrasi, ketakutan, mengelola emosi dan kemudian di bawahnya kita guna memiliki seks makeup itu. Saya pikir pria juga membenci mereka semua. Maksud saya belum banyak mendengar tentang pria yang mengatakan mereka benci seks makeup karena biasanya gairah bisa ada di sana. Anda hanya perlu benar-benar menggunakan kepala Anda dan memahami kemana Anda akan pergi. Kepala atas. Kepala atas, itu benar, ya. Baiklah teman-teman, sampai jumpa selanjutnya jadi.